siang, kita jumpa lagi di my room Felicia Julia. Masuk channel YouTube Felicia Julia. Oke, I love you all. Dan seperti biasa pada siang hari ini saya memisi makanan murah, hemat, bergizi, menyehatkan, seksi, dan menggairahkan dari bahan-bahan alami. Saya membuat udang, terus pampur bawang sama jagung rebus dan berbagai macam termasuk sayuran sebagai lalapan dan buah-buahan. Masuk channel YouTube Felicia Julia sebagai berikut. Yang pertama kali adalah persiapkan minyak baru, bukan minyak bekas pakai. Yang kedua adalah selada. Yang ketiga ini adalah nanas, ketimun untuk topping aja. Ini merica bubuk, ini udang masih mentah ini ya, udang besar, lumayan besar. Oke, terus kemudian bakwan, jagung yang sudah direbus, kemudian bawang pre, cabai besar, bawang merah, bawang putih, tomat, cabai rawit, dan daun bawang. Sekali lagi resep sederhana aku. Bukan bumbu-bumbu instan, bukan. Minyak baru, belum terbuka. Selada, nanas, mentimun, merica bubuk, bakwan, jagung rebus, udang besar. Kemudian bawang pre 3 biji, 3 siung. Kemudian cabai besar, bawang merah, tomat, bawang putih, daun bawang besar, cabai rawit. Beginilah bahan-bahan sederhana. Karena ini cuacanya panas ya. Dan seperti biasa gue memasaknya selalu pakai ulek-ulek, bukan pakai blender, bukan pakai ulek. Karena apa? Aku nggak suka di blender itu bisa basah-basah, bisa cairan, jadi pakai ulek-ulek. Yang pertama kali kita mikirkan dulu bahan-bahannya ya, karena kita ngulek dulu, ngulek barang-barang alaminya dulu, supaya tidak makan tempat. Ini panas suasananya, karena dapur aku kan memang begini, jadi kelihatan silap. Panas suasananya ini aja. Oke, sekarang kita yang persiapkan. Minta maaf aja karena ini masuk di YouTube Felicia Julia, ini dalam memasak. Jangan taping, jangan cat, jangan bahasa musnir. Tak suka jangan nonton. Yang pertama kali kita siapkan cobek. Kemudian ulek-ulek, cobek ulek-ulek. Kemudian yang kita persiapkan adalah bawang merah 3 siung. Bawang merah 3 siung kita potong supaya nggak, kalau diulek nggak kena mata. Lagi tak tok rusak. Ini dari asli bahan mentah-mentah semua ya, bukan di blender. Karena buat aku kalau di blender itu mengurangi gizi bahan-bahan alami dari Tuhan. Karena bawang merah, bawang putih, bawang bombay, selada, bawang pre, bawang godong, ini semua dari alam, dari tanah, dari Tuhan. Kekayaan alam. Jadi ini bahan alami menyehatkan tubuh. Gizinya tinggi. Sehat. Setelah bawang merah kita kecil-kecilkan begini, kita potong-potong supaya kalau diulek cepat. Kalau terlalu beku, terlalu gini itu susah untuk uleknya. Karena ini bukan di blender. Jadi perempuan jangan malas-malas ya di blender. Jadi ini bawang putih juga 3 siung. Kita potong-potong.
biasakan kalau kalau menonton orang lagi masak itu dari awal orang buka masakan. Jangan kamu datang dengan alasan barusan datang tanya lagi masak apa aja. Lebih baik silent scroll. Karena ini masuk langsung masuk channel YouTube, bukan untuk bahas diulang-ulang. Oke, makanya baiknya lu follow gue. Jadi pada saat siaran berlangsung memasak, nggak usah tanya apa masak apa itu. Oke, kemudian ini cabai panjang 2, juga dipotong-potong kecil-kecil. Orang Indonesia kekurangannya kelemahan itu selalu banyak omong. Oke, tidak pandai budidayakan untuk membaca, mendengar. Kemudian memakai tomat. Karena aku suka pedas, tapi kalau lu nggak suka pedas, nggak usah pakai cabai rawit. Ini cabai rawit banyak, ke. Nggak tahu ini gue nggak ngitung berapa, mungkin 20. Jadi gue mau kasih lihat lo. Ini bahan-bahannya akan gue diulek ya, bukan di blender panas terik matahari. Jadi seperti ini. Bawang merah, tomat, bawang putih, cabai rawit, dan cabai besar. Diulek bukan di blender, oke? Diulek semua ini bahan-bahan masuk jadi satu. Semua perempuan juga istri idaman sayang. Semua orang juga bisa masak sih. Yang ada adalah pemalas. Maunya praktis, maunya instan. Gak ada orang nggak bisa, pasti bisa. Yang ada adalah orang malas, maunya praktis, tinggal beli. Karena bagi aku semua wanita itu hebat. Laki-laki pun juga hebat. Tapi nggak semua orang punya orang rajin. Oke. Karena aku nggak suka lu puji aku setinggi langit loh. Nanti banyak orang-orang di luar sana cewek-cewek bisa iri sama gue. Bisa gue sih takut sana sini nanti. Ini culek ya, memang agak panas karena dari bawang. Mataku sudah berkeringat. Oh, capek juga kalau ngecas. Makanya kita harus selalu bersyukur sama Tuhan. Terima kasih sama Tuhan bahwa kita diberikan tangan yang sehat. Tangan yang sehat itu bukan digunakan untuk jadi maling ya, mencuri, merampok, nodong, itu nggak boleh, dosa. Tapi tangan yang sehat digunakan untuk memberi sesuatu pada orang lain, untuk memasak, untuk makan, untuk menulis. Oke. Karena banyak orang di luar sana akhir nggak punya tangan. Jadi sudahkah kamu bersyukur hari ini? Sudahkah kamu terima kasih sama Tuhan hari ini? Jangan lupakan Tuhan dalam setiap aktivitasmu. Dari lu bangun tidur hingga tidur malam.
Masak dengan ngulek ini penuh sensasi nikmat obat apalagi ditemani panas matahari ini keringat aku bercucuran. Karena aku tidak suka dengan cara yang konsisten, karena aku tidak suka dengan cara yang praktis, dengan cara instan. Maksudnya aku ingin capek-capek dahulu, bersenang-senang kemudian. Karena dengan cara mengulek itu punya kenikmatan sendiri. Satu, bikin tangan bisa kuat, kuat dalam menghadapi hidup. Kalau di blender kan enak, tinggal keras sudah jadi. Tapi aku nggak mau. Dan aku kan masih kuat, aku masih muda, aku masih sehat. Jadi orang jangan malas-malas. Lama lo ngulek ini. Panas lagi tuh. Kalau tangan kiri tahu lama. Lihat keringatku, aduh, keluar semua.
Malam agak lama mengulek karena pakai tangan bukan pakai blender. Orang lagi panasan keringatan. Mata kena bawang, pedes-pedes. Nah, sudah. Inilah hasil karyaku dalam ngulek-ngulek pakai tangan. Gue kasih lihat dulu. Hasil tangan ngulek-ngulek pakai tangan. Tuh. Karena kena matahari. Tuh, seperti ini kayak. Cantik kan karena pakai tangan bukan pakai blender. Oke. Lihat, gue mengulek aja keringat semua bercucuran. Karena panas matahari. Panas matahari ya guys. Apalagi kena bawang merah, bawang putih yang banyak. Bentar. Oke. Terus yang kedua, yaitu kita taruh minyak dulu, minyak baru. Karena gue kan sudah bilang gue dalam memasak tidak pernah pakai minyak bekas pakai. Meskipun tadi pagi orang sudah masak, terus sekarang masak lagi atau malam atau dibuat besok. Itu rusak. Itu kalau bagi gue. Tapi kalau bagi lu terserah. Karena aku lebih mementingkan kesehatan yang baik daripada sekedar minyak yang harganya tidak sampai 50.000. Tapi kalau sakit bisa puluhan juta kamu berobat. Oke. Jadi ini yang kedua yaitu pakai minyak. Karena selalu minyak kita harusin tempatnya guys. Oke, kita minyak baru. Pakai Sania, kadang pakai Bimoli. Karena aku selalu pakai minyak bagus, kualitas bagus. Jadi kalau barusan dibuka ini kan 2 liter. Ini 2 liter bukan 1 liter. Oke, minyak baru. Jadi kita tuangkan pelan-pelan supaya nggak jatuh. Kita tuang. Tuh, 2 liter ya guys. 2 liter. Ini masih ada, jadi jangan dibuang dulu. Diginikan supaya minyak. Karena ini minyak bagus, bukan minyak yang murah-murah, bukan minyak kiloan. Oh, masih netes. Oke. Udah, ya kita buang. Dan dibersihkan dulu pinggiran minyak. Karena aku nggak bisa kalau memasak melihat dapur kotor. Ini kan bekas minyak yang jatuh sedikit. Oke, setelah itu kita ini tutup dulu. Setelah itu kita kupas dulu udangnya ya sayang, udang. Kita kupas kepalanya udang. Kalau bawa kakinya nggak usah, kepala udang. Oke, udangnya lumayan gede-gede. Jangan beli udang yang kecil ya. Jadi kita kupas kayak gini toh. Ini juga ini dibersihkan dari ini. Oke. Tapi nggak usah kulitnya nggak usah dibuka semua nggak usah. Cuma kepala sama pinggiran saja. Ini loh tengah-tengah maksudnya perutnya udangnya supaya bersih.
Jadi cuma kepalanya aja. Karena kenapa kepalanya gue buang? Karena aku kalau masak apa-apa termasuk ikan selalu kepala gue potong. Karena gue bayangin tuh yang gue masak itu cowok ganteng. Bisa melihat gue nggak fokus masak. Jadi gini. Oke. Udang mahal ya guys. Ini belinya 1/2 kilo. Gede-gede. Lumayan besar loh. Jadi sama perutnya yang dibuka. Gak usah dibuka semua ya guys. Supaya nggak layu kalau dimasak. Digoreng. Oke. Gede. Jadi sebelum kamu ambil kepalanya, udangnya harus cuci bersih dulu. Bukan pada saat kepalanya diputusin terus baru dicuci. Karena ini mengandung vitamin. Ini kan ciptaan Tuhan. Asli dari Tuhan. Jadi kayak gini kayak tuh besar banget tuh. Besar banget tuh jangan lumayan. Tapi maksudnya nggak terlalu kecil. Karena di pasar aku nggak ada yang terlalu besar-besar, nggak ada. Jadi besar itu segini ukurannya. Kalau di tempat kalian aku kan nggak tahu. Mungkin ada yang lebih besar. Apalagi kalau rumah kalian deket laut. Kan pasti ada seafood-seafood ikan, cumi-cumi udang, kepiting. Eh, nah sudah selesai. Ini kita buang ya. Gue cuci dulu supaya tangan nggak amis. Ini ada airnya, airnya dibuang dulu. Jadi airnya dibuang supaya kering gini. Oke. Gue cuci tangan dulu supaya nggak amis. Kemudian sudah ya guys. Kemudian hal yang pertama adalah kita menggoreng udang dulu tapi setengah matang. Jangan sampai gosong. Ini lagi memasak sayang. Jadi ini asli ya, nggak ada apa-apa. Oke, kita panaskan dulu kompor. Kita panaskan kompor. Gue kasih tahu dulu ya, karena ini kan wajahnya dari kuno, dari mama papaku sebelum menikah. Jadi ini kan dari besi. Lihat meskipun sudah dicuci, ini kan pinggirannya agak kayak gosong. Memang tak bisa hilang. Oke, jadi ini bukan wajan teflon. Jadi kalau kalian masak, kenapa ini ada pinggir selalu begitu? Karena kita akan menggoreng menumis. Jadi ini selalu pinggir-pinggirannya selalu kayak coklat-coklat. Kalau wajan teflon nggak mungkin kelihatan gosong. Apalagi kalau wajahnya warna hitam nggak kelihatan, oke?
Kemudian minyak ya, minyak baru ya, dituang secukupnya, jangan banyak-banyak ya guys. Karena aku kan sudah bilang memasak sekali, minyak pakai bukan minyak bekas ulang, bukan disimpan. Pakai tisu ya, ini kan ada tisu. Supaya tidak semut. Ini ditutup yang benar, supaya tidak ada semut. Karena ini kan minyak baru ya guys. Oke, kemudian masukkan udang semua. Tak usah dikasih bumbu-bumbu, tak perlu. Nah, masukkan penggorengan. Jadi kita lihat, ini dinyalakan lagi. Yang besar-besar apinya ya guys. Ini makanya. Jadi seperti ini guys. Digoreng-goreng. Kompornya jangan jauh besar-besar ya. Bolak-balik jangan sampai gosong. Nah, sudah, jangan tahu gosong-gosong. Kemudian kita tiriskan. Jadi kita tiriskan. Biarin aja dia mau ngomong apa. Capek ngomong sama orang. Orang kalau beli udang meskipun setengah kilo, 1 kilo kelihatan banyak. Tapi kalau sudah ditulis, sedikit banget loh. Sedikit banget. Nah, jadi kita berminyak. Kita pakai tas berminyak ya. Sudah ditiriskan. Kita pakai tas berminyak. Oke. Matikan kompor. Pakai kertas berminyak. Jadi ini ditiriskan. Karena minyak itu rusak. Kesehatan bisa rusak. Oke. Dibuang, diganti lagi kertas minyak. Ini kertas minyak satu. Ini yang kedua. Ini yang bersih. Coba gue kasih lihat dulu, kertas berminyaknya rusak. Oke, nampak enggak? Nampak enggak lo? Gue kasih lihat tuh. Makanya kalau lebih baik orang beli, jangan beli, lebih baik masak sendiri karena sehat ya. Ah, kertas berminyaknya kelihatan banget tuh. Minyak ini guys.
Jadi ini pakai kertas minyak baru. Jadi ini kita buang. Oh, 2 kali aja masih kena minyaknya. Makanya minyak itu jahat loh, kolesterol. Oke, ini sudah. Lihat, ini juga minyaknya banyak. Oke. Kemudian kita persiapkan adalah ada bekas minyak yang sudah masih tersisa, itu jangan dibuang karena ini kan sekali masak, bukan untuk disimpan, bukan. Nah, jadi ini kayak gini. Jadi sekarang itu kita taruh bumbu dapur yang sudah diulek tadi bumbunya. Jadi bumbu ini pakai sendok dulu. Panas ini. Jadi pakai sendok. Untuk bumbunya semua yang kita ulek pakai bawang merah, bawang putih, tomat, cabai rawit kecil, cabai besar. Ini diulek loh ya, bukan di blender. Jadi kayak gini, oke. Jadi kita masukkan wajan. Kita tumis. Kita tumis. Tuh, panas sih loh. Kita buka kompornya. Jangan terlalu besar apinya. Biar nggak gosong. Jangan terlalu gede apinya. Jadi seperti ini, kita tumis. Kompornya jangan terlalu besar, biar nggak gosong. Oke. Karena panas sih, oke, matahari. Kompornya jangan gede-gede. Jadi di sini arahnya, kan. Aduh, waduh, pedas, secap ini. Oke, dimatikan dulu. Kemudian kasih air. Kita kasih air di tempatnya ulek-ulek tadi. Kita kasih air. Karena sayang bumbunya kan masih ada. Taruh.
Kemudian aduh sedapnya luar biasa. Kemudian dikasih air juga ya, tapi sesuai selera. Bukan gosong rep, ngomong sama kamu pusing. Kemudian kita nyalakan kompor. Jadi kita tambahkan air secukupnya. Nanti ini bisa meresap. Air secukupnya kurang. Tunggu mendidih dulu. Terus kita pakai bakwan. Kita pakai bakwan. Bakwan. Kita masukkan bakwan. Kita masukkan bakwannya. Ingat ya, aku tidak memakai bahan-bahan instan, termasuk pengawet-pengawet itu bumbu-bumbu. Aku juga nggak pernah pakai gula putih, karena aku kalau ada riwayat diabetes kurangi gula-gula. Jadi kalau sambil tunggu mendidih, kita potong airnya. Jadi kita potong ketimun untuk penghiasnya. Kita potong timun untuk menghias. Panas matahari. Panas. Kalau itu loh, jangan terlalu banyak komentar kalau kamu sendiri nggak pernah memasak alias beli GrabFood. Malu. Kalau lu nggak tahu keterampilan kamu dalam memasak, lebih baik jangan koreksi orang atau kasih saran sama orang. Hmm, Karena suhumu itu siapa? Felicia Julia. Potongnya tipis-tipis ya. Supaya tidak makan timunnya habis nanti. Kalau lu potong. Kebanyakan orang kalau memotong kan bukan pakai pisau, pakai ini alat ya. Ikan aku sudah bilang pinginnya yang praktis, pinginnya instan. Sedangkan aku nggak lihat potongku aja tipis banget. Kamu bisa seperti gue. Mampu tidak? Dari cara orang mengupas begini aja orang bisa tahu kepribadian orang loh guys. Orangnya sabar atau enggak, orangnya baik atau enggak tahu loh guys. Karena kalau orang mengupas saja butuh kesabaran, kalau lu kedepak-kedepuk buru-buru itu sudah menandakan hidupmu sendiri serba terburu-buru. Hidupmu sendiri serba kacau. Dan aku sudah bilang memasak itu penuh kesabaran. Harus lebih sabar, punya hati, kepribadian. Oh, ini aja setipis sutra.
Kalau orang terbelakang ini pasti ada ketemunya. Oke. Oh, jadi setelah itu kita buang. Rumah meskipun masak, jangan sampai rumah kotor ya, guys. Jadi kita setelah menumis-numis itu harus buang ke sampah. Terus nanti kita juga membersihkan dapur. Oke. Kemudian kita cuci dulu. Kita cuci dulu. Kita potong seperti biasa untuk topping. Mau sultan mau enggak emang apa, ada urusan apa sama gue? Gue kan nggak kenal dia juga. Terus dia itu siapa gue? Mau sultan kek, mau raja kek, emang ada kepedulian apa sama gue? Gue kan terkait jerata, nggak ngurusin gitu-gitu. Bahkan dia artis terkenal pun ya nggak ada urusan sama gue tuh. Nggak kenal juga. Benar loh. Gue menghormati orang seperti dia ya buat apa? Benar toh? Jadi ini untuk penghias saja ya guys. Wah kelihatan cantik. Kalau memang dia ada sultannya itu seharusnya kasih gue gift gede. Percuma dong sebutan sultan, tapi satu pun koin tak ada, satu pun gift tak ada. Benar toh? Oh, jadi kayak gini, kayak kiasnya kayak gini. Ya. Sekarang aku mau kasih gula merah untuk masak, bukan gula putih supaya nggak terlalu asin. Kowe kan nggak tahu nggak kasih bumbu belum, kasih garam belum. Nih, gue pakai gula merah ke satu kecil ke kita gue masukkan di wajan. Ini airnya sudah menulis kasih lagi tambahan. Nyalakan kompor agak besar. Pakai gula merah ya, gula merahnya supaya hancur dulu guys. Gula merahnya tahu gede, mestinya diulek ah. Diulek aja. Tahu lama. Oh sudah, sudah. Nih diulek bentar.
Gak penasaran sama gue, tak? Awas tuh bisa jatuh cinta sama aku. Awas tuh bisa jatuh cinta sama gue ya. Gue nggak tanggung jawab. Jadi gula merahnya ya. Aduh, rasanya. Jadi seperti ini. Ngati-ngati lu. Macam kue lapis masan kali gila lu. Jadi seperti ini kayak nampaknya. Karena ini matahari panas ya. Kaya di bawah di atas. Aduh, tetapnya. Kemudian jagung manis dimasukkan. Jagung manis yang sudah direbus, ke. Jagung manis, ke. Kemudian kita aduk-aduk supaya rata. Apinya gede kan. Asap. Kemudian kita potong nanas. Nanas, ke. Ini diminggirkan dulu. Kita potong nanas satu jadi 2. Kita potong jadi 2, kemudian kita potong lagi. Dan tengah-tengahnya kita buang, tengah-tengah. Kemudian kita potong ini kan separuh, kita potong lagi jadi 2. Dong, kita potong jadi 2, jadi kita potong kecil-kecil sesuai selera. Ini tengah-tengahnya dibuang. Jadi kita masukkan lagi. Pinggirannya kita buang. Pinggirannya kita buang.
Kemudian nanas itu kita masukkan di dalam pengaruan wajan. Ingat, gila. Kemudian kita masukkan nanas supaya seger, supaya nggak amis udangnya. Oke, kita masukkan semua. Ini separuh nanas ya guys. Nah, kemudian kita campur-campur begini. Oke. Tunggu meresap dulu. Tunggu meresap dulu ya. Karena kompornya jangan gede-gede. Jadi kompornya di sini, jangan ditekan sini, oke? Kita koreksi rasa dulu. Kita kasih garam dulu ya, belum pakai garam ya. Kita koreksi pakai garam. Jangan terlalu banyak garam. Garam. Ditaburkan seperti ini, oke? Sedikit lagi. Kemudian kita berikan merica bubuk, karena aku nggak pakai gula putih. Pakai merica bubuk masih baru. Kita potong merica bubuk. Kita pakai merica bubuk. Matahari panas banget sih loh. Jadi kita pakai merica bubuk. Oke, kemudian kita koreksi rasa sebelum udang dimasukkan. Sekali lagi, kalau aku bilang masa dicampur-campur, jangan diinjak-injak, jangan begini-begini hancur. Oke. Jadi cukup diginikan, oke. Kita koreksi rasa dulu. Terus masukkan udang. Kemudian masukkan udang ya guys. Masukkan udang. Kemudian kita aduk-aduk. Jadi warnanya kan cantik. Ada merah dari lombok, ada kuning dari jagung, ada ini apa ini coklat ya hitam ya, bakwan, ada oranye dari udang, ada kuning dari nanas. Oke, cantik banget warnanya. Wah, juga ada putih-putih ini dari bawang-bawang putih ini, yang pucuk ini ya. Oke, jadi cantik banget warnanya. Jadi tunggu meresap dulu. Tunggu meresap. Karena aku nggak suka yang cemek-cemek, aku suka yang kering-kering. Oke, kemudian kita potong daun bawang sama daun ini panas mataharinya. Jadi kita sekarang potong daun bawang sama daun bawang sama daun prek. Orang kalau Jawa ngomong bawang godong. Bawang godong panjang, daun prek 3. Daun prek 3. Karena matahari ini matahari. Jadi seperti mataku bersaya.
Makanya aku kan bilang masakan aku terbaru, resep terbaru. Cobain sayang. Kalau aja kamu bisa nambah 2 porsi nanti. Yakin dan ucapanku. Berani taruhan berapa lu? Lu pasti bisa hojak sencimping. Iya Weli, masain lagi ya besoknya ya. Karena kamu gak pernah makan. Makanya aku bilang, aku kalau masak itu selalu berbeda dengan resep masakan orang. Aku tidak pernah nyontek masakan orang manapun, baik di YouTube, di media, di sosial media lainnya. Ini menurut kreasi aku Felicia Julia, resep baru yang aku tontonkan kalian. Masuk channel YouTube aku Felicia Julia, kalian akan mendapatkan berbagai macam resep masakan. Sudah murah, hemat, sehat, bergizi, seksi dan mengarahkan. Karena setiap masakanku satu selalu memakai dari bawang-bawang, bawang merah, bawang putih, daun bawang, daun pre, terus daun bawang bombay. Yang kedua, masakannya aku selalu memakai tomat, sayuran, dan buah-buahan. Itu harus jadi satu. Jadi masakan aku ada 4 sehat, 4 sempurna. Karena minus susu. Jadi 4 sehat, 4 sempurna. Terus yang terakhir selalu memakai ketimun untuk penyegar mulut. Kamu itu nggak ngerti tak? Kalau orang punya riwayat kolesterol, darah tinggi, diabetes itu bukan karena lu makan udang, cumi-cumi kepiting atau makanan seafood. Gue kasih tahu lu tips sehat. Bacalah buku kesehatan. Kalau lu berada di mall, mampirlah ke toko buku terdekat, baca buku kesehatan kamu akan paham. Memang makanan seafood itu mengandung banyak lemak, tapi aku kasih tahu, ya, lebih baik lu makan seafood daripada lu makan daging babi atau daging sapi, daging ayam, karena itu kolesterolnya lebih jahat. Gue ingatkan. Karena binatang apalagi sapi, kambing itu kan gede-gede, sedangkan seafood itu cuma kecil. Dan kalau sudah tahu seafood itu mengandung juga kolesterol seperti daging babi, sapi, ayam, bebek, atau daging-daging yang termasuk kambing. Perbanyak makan sayuran, imbangi dengan sayuran dan buah-buahan, dan kurangi pemakaian gula-gula putih, kurangi pemakaian bumbu instan, karena itu tidak sehat bagi kesehatanmu. Jadi bukan karena makan udang kolesterol. Sekarang kamu paham, catat setiap kamu kalori yang masuk dalam tubuhmu. Dari tanggal 1 hingga 31 bulan berapa banyak kalori yang sudah masuk. Dan jangan terlalu sering makan roti-roti mengandung gandum, itu tepung. Jangan terlalu sering makan mie instan. Mie instan itu juga tidak bagus karena mengandung pengawet. Jadi lebih baik lu masak sendiri. Sudah murah, sehat. Lu tahu bahan apa yang lu pakai. Kalau lu cuma beli GrabFood, kalau orang pengusaha sukses atau orang kerja kantor masak atau alasan nggak bisa masak gini-gini, tidak ada alasan perempuan nggak bisa masak. Sekarang sudah banyak di restoran-restoran, di hotel berbintang, koki itu cowok laki-laki. Kenapa kamu sebagai perempuan tak bisa memasak? Bukan tak bisa memasak, kamu pemalas. Itu intinya. Ya, satu contoh. Banyak orang beranggapan, banyak orang selalu bilang, rumah aku kan kontrak, rumah aku kan numpang mertua, rumah aku kos, rumah aku jelek, kotor, jijik. Tidak ada orang rumah itu kotor dan jijik. Yang penting lu masih punya tempat tinggal. Koreksi dirimu, lihat di luar. Banyak orang tidur di kolong jembatan. Banyak orang tidur di emperan toko orang, di rumah orang. Tapi mereka bahagia. Mereka tidak pernah mengeluh. Sedangkan kamu selalu protes sama Tuhan terus. Kenapa hidupku kekurangan? Kenapa aku gini, rumah aku kecil? Rumah aku seperti mau ambruk. Pernahkah kamu bersyukur sama Tuhan? Pernahkah kamu terima kasih sama Tuhan? Ingat, sekecil apapun kamu tengok, sekecil apapun kamu mengeluh sama Tuhan, protes terus sama Tuhan, seakan-akan dirimu yang hebat, seakan-akan dirimu yang sempurna. Lu harus koreksi. Gue sama lu, sama-sama manusia, ciptaan Tuhan. Tidak ada yang jauh lebih baik, karena besok kita juga masuk ke liang kubur. Lantas apa yang kamu tonjolkan? Apa yang kamu sombongkan? Apa yang kamu banggakan? Harta. Yang kedua,
Kalau kamu ingin hidup bahagia dengan cara apa? Kamu kerja, cari duit. Bukan jadi maling-maling. Keluar rumah, mencuri, ngerampok, nodong, jambret. Main dukun, santet, jin, korupsi, membunuh demi harta orang lain. Untuk apa kamu menimbun harta? Tapi harta yang kamu pakai, yang kamu gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dari hasil maling. Dari hasil korupsi. Dari hasil membunuh orang. Apakah kamu bahagia dengan hidupmu? Jadi setelah kamu menikmati harta dari orang lain, bukan harta yang kamu hasilkan dari pekerja dengan tangan kakimu. Kalau sebentar lagi Tuhan ambil nyawamu, bagaimana tanggung jawabmu sama Tuhan nanti? Nah, semua orang hidup akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu lakukan. Jadi teruslah cinta Tuhan, teruslah berbuat baik sama orang. Meskipun orang lain itu Meskipun orang lain gak suka sama kamu, meskipun orang lain itu membuli kamu, sakit kamu, jangan membalas kejahatan dan kejahatan, itu intinya. Balaslah kejahatan dan kebaikan. Karena yang menilai baik atau buruk itu bukan aku, kamu, atau manusia. Tapi yang menilai kita buruk atau baik hanya Tuhan, pencipta kita. Teruslah berbuat baik. Meskipun kebaikanmu gak pernah dihargai orang. Itu tip aku, sehat dan panjang umur. Jadi resep panjang umur sehat itu gak perlu kuat duit loh. Gak usah kuat duit, gak menghabiskan duit. Cukup jaga hati, jaga ucapan kamu sama orang. Orang suara kunjung mah. Kemudian kita persiapkan bawang ya. Bawangnya dipotong dulu. Orang bilang ini daun bawang. Setelah dicuci kita potong-potong supaya penyedap. Ini dimatikan dulu supaya nggak gosong. Kemudian kita potong aja gini supaya nggak makan tempat. Ini kan tempatnya kecil untuk menumis. Untuk memotong kecil-kecil. Tipis-tipis ya. Justru banyakin bawang-bawang kalau memasak ya. Karena ini resep sederhana, murah. Murah loh. Gua beli ini sama ini cuma 2.000. 2.000. Sehat. Kalau ada cara yang sehat, murah, kenapa kamu memilih jalan yang praktis tapi mahal? Mahal untuk seumur hidup. Karena kalau kamu sakit, masuk ke rumah sakit, biaya dokter, biaya rumah sakit berapa? Mana ini kue saya? Ini kemasan kok kue. Kue dari mana lu lihatnya? Ini masakan. Masakan makanan. Masuk ke dalam mulut langsung yummy. Nyam nyam. Jadi ini daun bawang satu ya guys. Daun bawang diminggirkan dulu. Karena kita juga potong daun pre. Daun pre 3 ya. 1. Ini 2. Ini 3. Oke. Kita potong. Sudah dicuci ya guys. Kita jadikan satu. Karena terlalu panjang. Gak cukup tempat untuk menumis ini maksudnya. Ya kita potong tipis-tipis yo guys. Supaya sedap ini. Bumbu alami dari Tuhan. Karena ditanam di bawah tanah. Masa cinta kasih sayang kepadamu sayang. Sudah senang loh. Jadi seperti ini ya guys. Daun bawang sama daun pre.
Jadi kayak gini potongnya ya, tipis-tipis ya. Ini daun bawang, ini daun pre. Oke, kemudian kita masukkan di wajan. Bentar, nyalain lagi kompornya, guys. Karena tadi dimatikan kan. Nyalakan lagi kompornya, guys. Tapi jangan terlalu gede-gede. Jadi ini masukkan daun bawang sama daun pre, dimasukkan ke wajan ya, guys, supaya sedap. Oke. Supaya sedap. Tuh cantiknya kan, guys. Oh, cantiknya. Warna-warna jati ini, guys. Ini kalau makan bersama keluarga bisa 10 porsi loh. Enggak. Aku makan sering-sering nggak bikin pahit kok. Enggak, buktinya aku makan apa? Makan restoran, makan lumpia. Satu lumpia atau satu restoran saja aku makan selitrinya bisa banyak loh. Bisa sampai 5. Karena setiap kali gigitan satu selitri habis di mulutku. Jadi kalau menumis itu begini ya, bukan diinjak-injak begini, bukan ke. Jadi ini sudah manis banget, guys. Jadi tinggal tunggu airnya mendidih. Seledri itu kopi Xi Jinping. Seledri itu daun, bukan kopi kali. Kalau mabuk kopi lu, atau mabuk janda lu. Mana ada seledri kopi? Seledri kopi sejak kapan seledri jadi kopi? Emang lu mabuk? Kopi apa lu? Kopi cinta. Cinta sopo? Cintanya sopo? Kundulmu janda sama kamu. Bukannya kamu sudah berulang kali menikah, sayang. Cintamu untuk dia. Orang sendiri. Mana ada seledri kopi sejak kapan kok itu seledri berubah jadi kopi? Seledri aja warnanya hijau. Kopi itu hitam. Kalau kayak jamu pahit yang aku minum jamu gendong, jamu pahit yang aku beli campur. Aku sekali minum jamu gendong campur. Adem-adem, sinom, beras kencur, terus jamu hitam pahit, kemudian jamu galiang singset, supaya makin seksi padat, berisi montok, dan menggairkan. Bener kan, guys? Ngaji pas pun gila lu. Mesti ngaji. Mana ada jamu kayak gitu. Jamu buat
Kasih tahu ya, sebenarnya di dunia ini tidak ada jamu-jamu yang sehat untuk diminum. Yang ada jamu sehat, jamu kuat itu ada kasih sayang dari pasangan lo, cinta sejati. Karena dengan cinta sejati, cinta dari pasanganmu itulah yang kamu ditakdirkan Tuhan, dijodohkan Tuhan untuk mendampingi hidupmu. Jadi kamu dari bangun tidur hingga tidur malam selalu melihat fotonya, videonya, membayangkan cuma dia seorang I miss you baby, I need you baby, I love you baby. Bener tak? Liburan apa lagi? Wong ini bukan liburan kok, liburan terus saja. Lu pikirannya liburan tok air. Liburan sini sendiri sana. Liburan mulu, liburan mulu. Liburan tuh nanti bulan Desember. Jadi ini mau selesai. Tunggu sat dulu. Airnya tunggu sat dulu. Cantiknya luar biasa. Nah, kalau lu sudah menilai gak ada duit untuk liburan, seharusnya lu kalau peka. Kalau lu penuh cinta kasih sayang, lu transfer dong. Omong tok lu. Bah, lu cowok jadi cowok gimana lu? Jadi ini kayak gini. Tuh, cantik banget ya. Tuh, uapnya keluar. Ini berarti sedap sekali masan. Jadi tunggu kering ya guys. Karena aku suka yang kering guys. Aku nggak suka yang masih ada airnya cemek-cemek. Tuh kan sudah meresap cantiknya. Tuh cantik-cantik kan? Sudah tutup ya. Jangan terlalu kering-kering. Oke. Sekarang kita menghiasnya. Kita anukan dulu ya guys, karena kotor ini mejanya. Jadi kita menghiasnya dulu, oke, bersih ya. Seperti biasa ya guys, kalau kita membersihkan itu adalah pakai selada dulu. Pakai selada. Jadi pakai selada dulu pilih. Kalau beli selada itu harus yang seger yang baru, bukan kemarin, bukan ditimbun-timbun ya guys. Itu masih seger ya. Oke, kita potong satu-satu gini, kita hias supaya cantik. Karena aku suka kalau masalah ditaruh sini tuh aku selalu hias, aku suka banget.
Oh, nama masaknya itu adalah nggak tahu. Kalau aku bilang Xiaofu CWVC aja ya. Xiaofu CWVC sayang. CWVC, Cicerone Felicia Julia. Oh, bukan teriak-teriak di luar itu, tahu. Rumahnya kan bukan rumahmu sendiri. Emang dalam di kampung-kampung nggak ada orang. Jadi ini dibuang ya tangkainya yo guys. Tangkainya dibuang ini karena tebel. Kita cari kualitas yang terbaik. Kalau menghias juga harus cantik ya guys untuk menambah nafsu makan. Ayo kan pakai nikah jam 3 dulu. Tensi. Ayo segini 8 itu loh. Tensi. Tuh gue kasih lihat tuh. Cantik banget tuh hiasannya guys. Ayo kan pakai nikah mami ya sekali itu loh. Tensi. Ayo kau tidur. Kapan tidur? Ngati-ngati mana ada. Bukan teriak lagi, megang YouTube. Lihat YouTube game video. Oke, sekarang kita lihatkan. Nah, begini cara menghiasnya bundar-bundar ke cantik dihiasin sebelum ditaruh tengah-tengah di sini makanannya. Oke. Jadi kita naik. Wajan. Jadi wajan kita masukkan ya guys. Tapi karena aku kalau udangnya nanti aja udangnya di atas supaya kelihatan nampak cantik. Udangnya kita minggirkan dulu. Karena belinya setengah kilo udangnya tapi sedikit banget jadinya loh. Meminggirkan dulu udangnya. Nanti kita taruh di atas. Beli setengah kilo itu dapat 25 potong udang. Tapi kalau sudah dimasukkan ditumis itu sudah hancur udangnya. Oke, sekarang kita taruh dulu. Terutama bahan satu-satu dulu.
Jadi pinggir-pinggirannya itu, Pak. Gue gak bisa baca, Pak. Tapi kan kamu wan karena tahu silau. Kalau wong lu cinta mati sama aku kok saya nggak dinikahi gimana? Justru lu yang bilang masih belum siap mental. Kenapa? Karena lu berurusan dengan siapa? Lu berurusan dengan wanita seperti gue, bukan wanita sembarangan. Tahu lawanmu siapa? Seorang Felicia Julia. Coba kalau aku perempuan lain, wanita biasa, mana mungkin lu sampai gila-gilai gue. Fakta survei membuktikan tetap Felicia Julia pemenangnya. Lu koyok gue apapun dan tapengmu cat-catmu, lu tetap nggak bisa mengalahkan gue seorang Felicia Julia. Lu banyak dibantu keluarga besarmu semua, sedangkan gue hanya seorang. Siapa lawan tandingmu kalau bukan Felicia Julia yang bisa bikin lu tergila-gila sama diriku? Benar tak sayang? Berani nggak ya terus sama gue lu? Ntar gue tabuk lu baru tahu rasa. Sekarang udangnya kita taruh di pinggirin, nanti gue kasih lihat tuh ya supaya cantik. Karena aku kan suka menghias-hias masakan. Jadi masakan ini mungkin terlihat sederhana bagi orang lain, tapi di tangan yang tepat, di tangan orang yang penuh imajinasi kreasi, menghasilkan hal yang positif, bisa menghasilkan uang dengan cara yang halal, maka semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Iya kan sayang? Enggak. Sebentar, jangan ganggu gue lah. Karena gue lagi toppingin yang pinggir-pinggir supaya kelihatan cantik. Oh, jangan bilang gitu dong saya. Lihat muka gue dari mana? Lihat muka gue. Lalu sekarang aku tanya lu, lihat gue bisa jatuh cinta gue dari mana? Dari mata lu turun ke hati lu.
Berarti kan gue punya magnet itu, makanya lu bisa melihatnya dengan penuh cinta. Pertanyaan yang God. Pertanyaannya God, tapi jawabannya lebih God dari lu. Makanya kalau mau komentar itu lawanmu siapa dulu? Felicia Julia, wanita strong, Wonder Woman, Super Girl. Cek, gue kasih dulu ini. Gue masih sibuk menghiasnya utang supaya kelihatan cantik. Daya dulu juga. Kita coba dulu udahnya, guys. Ini kita buka ujungnya. Oke. Kalau aku makan biasanya, karena aku kan mau bikin video, jadi bikin video mukbang hasil masakan aku. Kalau bikin mukbang masakanku kan nggak mungkin aku terlihat jelek. Kalau aku makan kan selalu cantik. Bentar aku lihat dulu sih. Tuh guys, aku sekarang coba makan ya pakai kayak gini sih, pakai selada. Jadi kalau orang makan ada jagung rebus, oke, terus ada nanas, ada udang, oke, dan ada bakwan juga. Ada bakwan. Oke, kita tutup biasanya orang makan gini sih. Iya, yang benar kan gitu ya. Doa dulu sebelum makan. Terima kasih Tuhan atas dalam tubuh kami jadi kesehatan yang baik serta dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan makanan sudah jadi berkat kemurahan Tuhan, berkat anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam itu bisa menghasilkan berhasil gue masalah. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mulutku kecil, dibakar makan banyak. Harga cimpring pakai tinggal di coba aku. Coba lagi ya, gue semua taruh sini. Oke, wah enak asik. Sumpah ini enak banget sayang. Bukan ini karena ini masakanku, tapi memang nyata fakta, bukan hoax. Sumpah, ini makanan paling terenak yang pernah gue makan di restoran, di hotel, minta. Sudah murah, sudah praktis. Begini total belanja tidak sampai 100.000, tapi bisa 10 porsi makan keluargamu. Murah kan? Murah, tapi kalorinya, gizinya itu banyak banget. Jadi jangan disepelekan arti gizi. Nggak sembarangan orang bisa menyajikan kursus seperti gue. Sudah capek-capek masak, buang-buang duit sampai ratusan ribu, tapi menghasilkan makanan itu saja. Makanya orang rumahmu itu bukannya nafsu makannya gede, tapi bosan. Kayak gue, oh ini gue habis loh. Ini habis loh, saking enaknya gue coba jadi kayak gini. Habis, ini tutup ya. Seragam mentah. Habis. Oke guys, kita perlihatkan ya. Sebentar. Dapurnya gue bersihkan dulu. Dapur gue bersihkan dulu ya guys. Kan habis masak. Supaya kelihatan tetap cantik. Oke, gue kasih lihat lo hasil dari akhir masakan aku. Yang seksi padat berisi montok menggairahkan murah hemat ke. Hati-hati lo cimping. Oke, beginilah hasil kreasi. Begini hasil kreasi masakan sederhana Felicia Julia, karena ini panas, nggak bagus untuk hasilnya. Kita pindahkan di tempat yang tidak kena matahari silau. Oke. Beginilah hasil kreasi aku. Terlihat sederhana, menggairahkan, seksi, tapi mengandung banyak nilai gizi. Jadi selain hemat, murah, praktis, sehat, menyehatkan, seksi, dan menggairahkan. Dan aku yakin tidak ditemukan di resep masakan orang lain, termasuk chef-chef. Karena ini menurut kreasi aku sendiri, Felicia Julia. Ini hasil dari tuh, cantik banget. Oke. Jadi ini ada ketimun pinggir selada, ini udang, ini nanasnya kelihatan, jagungnya kelihatan, bakwan pun kelihatan mengitari pinggiran. Oke. Apa nih sing pucet matanya nggak sehat kali? Begini pucet gimana? Wong terang ini kameranya sudah paling terang. Oke. Jadi beginilah kreasi Felicia Julia, temukan di YouTube Felicia Julia. Di sana akan menemukan berbagai macam resep masakan yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata, tapi hanya bisa dipraktekkan resepnya. Semoga bermanfaat untuk semua, karena aku senang banget kalau aku memasak bisa menyalurkan bakat, hobi dari Tuhan, talenta dari Tuhan, bisa dicontoh semua orang yang sudah menonton, baik di live aku maupun di luar live aku. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Hai sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagi bidadari, bidadari di hatimu.
Hai sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ini manja kamu. Gantengnya yang cucu, gantengnya yang ku, tajam ujung aku memandang. Kumisnya pacarku, kumisnya pacarku, lengket-lengket, bikin lengket cintaku. Diraba-raba berdiri bulu romaku, diremas-remas tanganku, copot jantungku, dibisik-bisik kupingku, kena kumismu, kena bibirmu yang seksi. Resep masak, kunjungi YouTube dan follow YouTube aku Felicia Julia. Di sana ada berbagai resep masakan kreasi Felicia Julia. Gue nggak tahu nih masakan gue apa. Mungkin ini bagi kalian oseng-oseng yang bisa, tapi bagi aku ini adalah chef food. Chef food cinta CWVJ, Cico Wenas dan Felicia Julia. Jadi kunjungi YouTube Felicia Julia. Di sana kan kalian menemukan berbagai resep masakan sudah murah, hemat, bergizi, menyehatkan, seksi, dan mengharankan. Jadi kunjungi, follow, dan lihat, buka, terus praktekkan untuk memasak bagi keluarga tercinta. Dan aku yakin resep masakan kamu tiru, kamu praktekkan, kamu akan dicintai sama pasanganmu gila-gilaan. Oh, baby, I miss you. Baby, I need you. Baby, I love you. Come here, stay with me. Datang sini sayang, makan bersama dengan penuh cinta kasih sayang. Oke, sudah. Terima kasih banyak sudah menonton live aku masak dari awal hingga berakhirnya. Sudah, kita akan menunggu. Nggak boleh bilang begitu sayang, dosa. Oke, kita berjumpa lagi di next episode berikutnya dalam dunia memasak. Sekali lagi permintaan maaf bila selama aku live atau masak masuk di channel YouTube, mungkin aku nggak bisa komentar one by one, tapi dari lubuk hati yang paling dalam terima kasih untuk ayahku Cico yang sudah support aku, dukung aku, sudah nonton live aku sampai akhir ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita dan cinta kita kebersamaan sampai hari ini. I love you. Aku hargai sangat banyak sayang. Ingat, lawanmu seorang Felicia Julia. Tidak mau nurut apa kata lu, tapi lu yang harus nurut apa kataku. Ngaji doa masakan kok, doa gimana maksudnya? Oke, doa. Tuhan Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, selama saya live sampai hari ini bukan yang pertama kali saya masak, mungkin sudah ribuan resep-resep atau masakan saya, kreasi saya sendiri, bukan hasil nyontek dari masakan orang lain, dari pihak manapun. Tapi ini kreasi imajinasi yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup saya. Saya diberikan bakat, diberikan hobi, diberikan talenta. Ini bukan hal yang mudah dan saya yakin dan percaya tidak semua orang memilikinya. Dan saya sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan masih memberikan segala kenikmatan yang saya rasakan hari ini. Mungkin bagi disamakan orang lain, mungkin soal harta, kekuasaan, harkat martabat, mungkin saya kalah. Tapi dalam hal kepintaran otak, kepintaran berpikir, kepintaran untuk bisa menghargai orang lain, bisa mencintai semua orang, bersikap ramah dengan semua orang, saya yakin dan percaya tidak semua orang memilikinya. Jadi saya bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah memberikan talenta saya yang tidak bisa saya beli, tidak bisa saya bayar dengan materi dan kekuasaan dan harta sebagai wujud
Ucapan terima kasih saya adalah saya selalu menyalurkan hal yang positif untuk bisa memberikan contoh pada banyak orang di seluruh dunia bahwa kreasi atau bakat topi dari Tuhan, talenta dari Tuhan harus dipergunakan baik-baik. Yang penting menghasilkan karya yang positif, menghasilkan karya seni, bisa menghasilkan uang dan cari halal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kelimpahan berkat-Mu, anugerah-Mu, cinta-Mu, kuasa-Mu yang tak terbatas. Dan terima kasih Tuhan Yesus sudah mempertemukan aku, sudah menjodohkan aku dengan seorang laki-laki. Dia bernama Cico Wena. Dia kata bukan hal yang mudah sebuah hubungan long distance, tapi dia mampu menunjukkan bahwa dia bukan hanya memiliki materi, karena saya sendiri tidak tahu dia punya materi seberapa banyak. Yang saya lihat adalah dia mencintai Tuhan Yesus. Dia mencintai orang tuanya, dia mencintai saudara kandungnya, cece, koko, dan adiknya. Dia mencintai auntie, uncle-nya, dia mencintai keluarga besarnya, dia mencintai asistennya, dan dia mencintai semua orang. Jadi bukan hal yang mudah, bukan suatu kebetulan, tapi ini sudah jodoh, sudah jalan yang dipertemukan Tuhan, yang penuh belok-belok, bergelombang-gelombang, tapi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi saya. Cici Wenas adalah malaikat yang dikirimkan Tuhan untuk hadir dalam kehidupan saya, untuk menemani perjalanan hidup saya. Meskipun saya tahu dia selain ganteng, baik hati, penyayang, tidak sombong, pintar cari duit, tapi dengan saya dia selalu menyebalkan, dia selalu menyebelin, dia selalu bikin saya marah-marah tanpa jelas. Dia selalu bikin gue emosi tanpa sebab. Itulah seorang Cici Wenas Jakarta. Dan terima kasih Tuhan, tolong jaga dia dimanapun Cico berada, apapun yang Cico lakukan. Hindarkanlah Cico berserta keluarga besarnya dan saya Felicia Julia berserta keluarga kami dan orang baik, orang hebat, selalu diberikan kesehatan yang baik, kekuatan, panjang umur, kesuksesan, rezeki, dan kebahagiaan. Pertemukan kami dengan orang baik, pertemukan kami dengan orang hebat. Jauhkan kami dari orang punya penyakit hati, dari orang suka adu domba, fitnah sana sini, merasa dirinya paling cantik, paling pintar, paling ganteng, paling sempurna. Dan dia tidak pernah menyadari bahwa kita semua adalah manusia dari ciptaan dari Tuhan yang diberikan nafas gratis. Itulah sebabnya kita masih hidup di dunia ini. Sampai kelak kita dipanggil pulang, kita bersama-sama memperoleh mahkota kehidupan dan hidup di surga, rumah Tuhan itu selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, cinta-Mu, kuasa-Mu, mukjizat-Mu, kasih sayang-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan saya, seorang Felicia Julia, rakyat jelata, wanita sederhana. Begitu juga dengan keluarga besar saya dan Cico Wenas Jakarta beserta keluarga besar ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah hasil dari masa saya sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, silakan makan Tuhan, makan bersama kami, hadir bersama kami, makan bersama. Terima kasih Tuhan untuk semua kemurahan yang sudah Kau berikan sampai hari ini. Bukan suatu kebetulan dan bukan suatu apa, tapi fakta. Inilah kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Felicia Julia beserta keluarga besar saya. Bapak Cico Wenas Jakarta beserta keluarga besar. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya Tuhan sudah mendengar dan mengabulkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya saya sudah berdoa dan mengucap syukur gloria. Amin. I love you, baby. I love you semua. Terima kasih untuk semua yang sudah. Bye-bye. Sekali lagi kunjungi YouTube Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep masakan. Sudah murah, hemat, bergizi, menyehatkan, seksi, dan mengarahkan. Hanya ada di channel saya YouTube Felicia Julia. Bye-bye, love you.
mendoakan orang semua itu adalah pahala besar di surga. Karena aku mau juga orang-orang yang menemani yang kecil Wenas. Bukankah dia itu kalau tanpa mereka juga nggak pernah bisa berhasil. Salah satu contoh, kalau kamu tidak mendoakan keluargamu, tidak mendoakan orang terdekatmu, kamu mikir nggak, bisakah kamu terus bertahan di dunia ini? Pada saat kamu sekarat, sakit tergeletak, pada saat kamu miskin nggak punya uang, bahkan kamu sendirian merasakan hidupmu. Pernahkah kamu berpikir tanpa orang terdekatmu, orang malaikat yang dikirim Tuhan untuk mendampingi hidupmu, mengenalkan kamu dalam duniamu sekarang ini, bisakah kamu jadi orang sampai hari ini? Bisakah kamu tetap bertahan hidup sampai hari ini? Bukan. Jadilah anak yang berbakti sama orang tua, sama semua saudara kandungmu, auntie, unclemu, sepupumu, asistenmu, pegawai lo, dan semua orang. Karena mereka adalah jodoh yang dipertemukan Tuhan dalam kehidupan kamu sampai hari ini. Oke, dan terima kasih untuk mataku, untuk rambutku, untuk telingaku, untuk hidungku, untuk pipiku, untuk bibirku, untuk gigiku, untuk leherku, tanganku, kakiku, dan semua anggota tubuhku, termasuk jantung, paru-paru, usus, ginjal, pankreas, usus, lambung, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kalian sudah bersama sampai aku sampai hari ini, menemani hidupku, menemani tubuhku, selalu sehat-sehat, selalu kuat-kuat, temani aku sampai akhir, temani aku sampai Tuhan mengambil nafasku di dunia ini. Sudah selesai tugas kita. Oke, terima kasih untuk tubuhku, terima kasih untuk cintaku, Cico Wenas. Bye-bye sayang. Bye-bye, gue mau bikin mukbang. Gak ada. Susah kalau matikan. Bye-bye, I love you. Bye-bye.